wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Iza dari SMP Negeri 1 Watampone. Pada kesempatan ini, saya akan bertutur sejarah tentang kisah Raja Bone ke-28 Wetendriawaru Pacetana Besek Kejuara. Selamat mendengarkan. Hadirin sekalian, ternyata jauh sebelum Raden Ajeng Kartini lahir untuk menyuarakan emansipasi wanita di Sulawesi Selatan telah lahir perempuan-perempuan hebat yang menjadi pemimpin kerajaan dan perjuangan. Di antaranya adalah Wetendriawaru Pacetana Besek Kejuara. Wetendriawaru Pacetana atau lebih dikenal dengan sebutan Besek Kejuara menjadi Raja Bone menggantikan suaminya Laparenreni, Raja Bone ke-27 pada tahun 1857 hingga 1860. Awalnya, Belanda berpikir bahwa raja perempuan akan lebih mudah diajak kerjasama dan dilunakan. Namun, di luar dugaan, Besek Kejuara jauh lebih tegas dan anti Belanda daripada almarhum suaminya Laparenreni. Pada masa itu, Kompeni Belanda hendak memperbaharui perjanjian Bongaya agar persahabatan Bone dan Belanda tetap kokoh. Namun, Besek Kejuara menolak tegas perjanjian tersebut karena beliau belajar dari pengalaman sejarah yang pahit bagaimana Belanda memperlakukan rakyatnya, menjerat ke dalam puluhan perjanjiannya, dan melakukan politik adu domba di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Awalnya, suatu waktu, seorang sarjana Belanda bernama Dr. B.F. Mates datang ke Bone untuk melakukan penelitian. Ia membawa surat izin dari pemerintahan Belanda yang ada di ujung pandang tanpa persetujuan Raja Bone. Namun, Besek Kejuara menolak dan memerintahkan untuk meninggalkan kerajaan Bone. Karena surat izin dari pemerintahan Belanda tidak berlaku untuk kerajaan Bone. Belanda selalu berbuat seolah-olah Bone adalah bawahan dari pemerintahan Belanda. Lalu Besek Kejuara menitip pesan kepada Belanda. Dari kau berilangnya Belanda, di pemerintah Bone, adilangko, dan sama ini semuanya tenia atana Belanda. Hal ini membuat Besek Kejuara semakin berat terhadap Belanda. Lalu ia memanggil pengawalnya. Kabarilalang, kabarilalang. Sahabat wong, ang kanatu dan riolo lebih retak. Palabangi riwan wabajoy, si bawa palimo makana. Hei, sini na Pak Boy. Tulisan ni bandera na Belanda riwak bilbul. Bandera na riawa, mana riasa. Masih gak ni perintah tak puang. Pada bulan Januari 1859, armada Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor Tenes menuju Bone dengan membawa surat ultimatum yang isinya adalah menuntut raja dan rakyat Bone untuk meminta ampun dan mengakui Belanda sebagai rajanya yang tertinggi. Hadirin sekalian, kalian tahu apa yang terjadi setelahnya? Sang ratu merobek-robek surat ultimatum tersebut, lalu berkata, "Aku meninggalkan kumpul di badan berputih mata. Hei, iko maneng na to Bone. Pengertian lemu mewah mau puli-puli Belanda. Warupang tanah antara ngebu. Sirikani Bugis yang memegang tampuk kerajaan Bone menolak tunduk pada kompeni. Ini
1859 terjadilah perang di antara keduanya. Semangat perang rakyat Bone tak pernah berhenti berkobar. Sang singa betina Bone turun langsung bersama rakyat menggempur musuhnya. Namun karena armada dan persenjataan kalah banyak, akhirnya Belanda berhasil membunuh hanguskan Bone. Dengan terpaksa, Besi Kejuara memutuskan menyerah untuk menghindari banyak korban dari rakyat Bone. Setelah kekalahan itu, Besi Kejuara meninggalkan Bone menuju Ajata Pareng hingga menuju ke Supa. Lalu beliau menetap di Majenang, ibu kota Supa, hingga meninggal dunia pada tahun 1862. Demikianlah hingga ia digelar Wetenggawaru Pancetana Besi Kejuara.